Pada saat ini, kita sudah merasakan dampak dari perubahan iklim yang terjadi begitu cepat dari seharusnya. Seperti terjadinya cuaca ekstrim yang menyebabkan angin, tornado, dan banjir, cuaca tidak menentu di mana hari yang terkadang panas dan tiba-tiba hujan, suhu udara yang terasa semakin panas dibandingkan tahun sebelumnya, kekeringan dan gagal panen, kenaikan permukaan air laut, dan masih banyak lagi. Melihat situasi ini, kita tidak boleh hanya pasrah menghadapinya. Kita perlu melakukan aksi bersama untuk mengurangi dampak tersebut dengan melakukan mitigasi perubahan iklim agar memperlambat proses perubahan iklim dan juga perlu menyiapkan diri beradaptasi untuk membantu kita menghadapi dampak yang sudah ada dan membangun ketahanan iklim. Lalu, bagaimana caranya agar kita bisa beradaptasi dengan perubahan iklim yang sedang terjadi sekarang ini? Pertama, kita perlu adaptasi dengan gaya hidup kita. Untuk beradaptasi dengan perubahan iklim sekarang ini, kita perlu bijak dalam memilih tindakan yang akan kita lakukan. Di mana, jangan sampai tindakan kita justru menyumbang gas rumah kaca lebih banyak lagi dan justru mempercepat proses perubahan iklim. Kita perlu beradaptasi dengan gaya hidup yang mengupayakan minimal emisi karbon. Misalnya kita gunakan kendaraan umum, minim dalam memakai energi, tidak konsumtif, memilih bahan dan makanan lokal, dan mulai menghemat air. Salah satu fakta yang sedang terjadi saat ini, sektor transportasi yang kita gunakan sekarang menyumbang 15% emisi gas rumah kaca global. Maka, langkah bijak apa yang kira-kira bisa kita lakukan? Di kota besar sekarang ini disarankan untuk menggantikan kendaraan kita menggunakan kendaraan listrik. Apakah langkah ini cukup bijak untuk beradaptasi? Penggunaan kendaraan listrik memang menghasilkan emisi karbon yang lebih sedikit, yaitu hanya 53 gram karbon per orang per kilometer. Meskipun demikian, kita perlu mempertimbangkan aspek lain seperti produksi baterai dan sumber energi listrik yang digunakan untuk mengisi daya kendaraan listrik. Maka, langkah bijak yang bisa kita gunakan adalah dengan berjalan kaki atau menggunakan sepeda ketika jarak yang ditempuh cukup dekat, atau menggunakan transportasi umum jika jalur bepergian kita memiliki transportasi umum. Kedua, kita perlu tahu apakah ancaman perubahan iklim di tempat tinggal kita. Kita perlu peka. Kira-kira di lingkungan tempat tinggal kita, ancaman perubahan iklim apa yang sedang terjadi? Misalnya, jika sobat tinggal di daerah pesisir, mungkin sobat perlu beradaptasi dengan ancaman kenaikan air laut. Kita dapat beradaptasi dengan menjaga ekosistem lautan, salah satunya terumbu karang dan mangrove. Terumbu karang dan mangrove ini berperan dalam siklus karbon laut dengan menyerap karbon dioksida dari atmosfer dan menyimpannya. Hal ini dapat membantu mengurangi jumlah karbon di atmosfer, sehingga dapat memperlambat proses perubahan iklim. Terumbu karang dan mangrove juga dapat menahan gelombang air laut, sehingga dapat melindungi daerah pantai dari abrasi. Salah satu cara bijak dalam beradaptasi adalah memperhatikan cara kita melakukan proses penangkapan ikan agar tidak merusak ekosistem lautan. Sebaiknya kita tidak menggunakan bom ikan yang dapat menghancurkan terumbu karang. Kita dapat menggunakan bubu apung yang merupakan salah satu alternatif alat tangkap ikan ramah lingkungan. Bubu ini tidak bersentuhan langsung dengan dasar perairan dan tidak merusak karang. Bubu apung ini hanya digantungkan di bawah rakit pada kedalaman tertentu. Sedangkan, untuk menjaga mangrove ini, kita dapat melakukan penanaman kembali di kawasan hutan mangrove yang mulai gundul, serta tidak membuang limbah dan sampah pada kawasan mangrove. Selain ancaman yang sudah dicontohkan, apa saja ancaman lainnya di sekitar lingkungan sebagian terah? Bagaimana kita akan beradaptasi dengan ancaman tersebut? Mari kita siapkan menghadapi ancaman tersebut. Ketiga, adaptasi dengan perubahan pola musim dan cuaca. Pola musim dan cuaca akan mempengaruhi sektor pertanian. Apa yang harus dilakukan oleh sektor pertanian agar tidak gagal panen? Ada beberapa cara adaptasi yang dapat dilakukan oleh sektor pertanian, yaitu 1. Melakukan pengelolaan tanah yang berkelanjutan dengan praktik-praktik seperti penggunaan kompos, biochar, mulsa, terasering, dan tanaman penutup tanah dapat membantu memperbaiki kualitas tanah dan ketahanannya terhadap perubahan iklim. Kedua, menyesuaikan pola tanam dengan perubahan musim dan pola hujan akan membantu mengoptimalkan hasil panen. Ketiga,
Memilih varietas tanaman yang dapat bertahan dalam kondisi suhu ekstrim dan kekeringan akan membantu mengurangi resiko gagal panen. Keempat, melakukan pengelolaan air yang baik seperti pengumpulan, penyimpanan, dan redistribusi air yang efisien akan membantu mengatasi kekeringan. Tangki penampungan air hujan dan sumur resapan dapat menjadi solusi. Nah, bagaimana Sobat Lentera? Langkah apa yang sudah Sobat siapkan untuk beradaptasi dengan perubahan iklim? Satu langkah, satu perubahan. Setiap langkah yang kita ambil menuju keberlanjutan adalah langkah positif. Jangan pernah meremehkan kekuatan tindakan individu. Setiap tindakan yang kita lakukan hari ini akan membentuk masa depan planet kita. Mari berinvestasi dalam keberlanjutan. Mari bersama-sama menciptakan masa depan yang lebih baik untuk generasi mendatang.